Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Maulidia Pusolihah, mahasiswi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, akan mempresentasikan sebuah PowerPoint mengenai sejarah perkembangan ilmu pengetahuan yang telah saya pelajari dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Secara garis besar, Amsal Bakhtiar membagi periodeisasi perkembangan ilmu pengetahuan menjadi 4. Yang pertama yaitu periode Yunani kuno, yang kedua periode Islam, yang ketiga periode Renaissance dan modern, dan yang keempat periode kontemporer. Untuk periode yang pertama yaitu periode Yunani kuno. Yunani kuno merupakan tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan. Periode ini berlangsung sejak abad ke-6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad ke-6 Masehi. Periode ini sangatlah penting karena terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris ke logosentris. Pada periode ini, manusia menggunakan sikap and inquiring attitude atau suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan dengan sikap receptive attitude atau sikap menerima begitu saja. Jadi tak heran pada zaman ini filsafat sangat tumbuh subur dan berkembang pesat sehingga Yunani mencapai masa kejayaannya. Ada beberapa ilmuwan yang sangat terkenal pada masa Yunani kuno. Yang pertama yaitu Thales. Thales biasa disebut dengan bapak filsafat. Ia menjadi filsuf yang mempertanyakan isi dasar alam. Yang kedua yaitu Pythagoras. Pythagoras biasa disebut dengan bapak bilangan. Ia merupakan pencetus teori Pythagoras dan teori tentang bilangan lainnya. Yang ketiga yaitu Socrates. Socrates ini memiliki julukan bapak psikologi rasional. Ia menciptakan metode Maieutica Telenhei, yaitu metode dialektika untuk melahirkan suatu kebenaran. Yang keempat yaitu Plato. Plato ini memiliki sumbangsih yang terpenting, yaitu tentang ilmunya mengenai ide. Yang kelima, Aristoteles. Aristoteles memiliki 3 bidang ajaran. Yang pertama metafisika, yang kedua logika, dan yang ketiga biologi. Periode yang kedua yaitu periode Islam. Islam merupakan agama yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Kemajuan intelektualitas pada periode Islam berkembang pesat pada saat Eropa dan Barat mengalami titik kegelapan atau biasa disebut dengan Dark Ages. Keilmuan ini berkembang pesat pada zaman Islam klasik, yaitu pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Keilmuan ini dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Sekitar abad ke-6 sampai 7 Masehi, obor kemajuan ilmu pengetahuan berada di pangkuan Islam. Banyak para ilmuwan yang muncul. Beberapa contoh ilmuwan tersebut yaitu yang pertama pada bidang kedokteran. Pada bidang kedokteran ini ada Ar-Razi. Ar-Razi memiliki karya ensiklopedia kedokteran yang berjudul Al-Hawi. Dan ada juga Ibnu Sina. Ibnu Sina memiliki karya tentang buku kedokteran yang berjudul Al-Qanun. Selanjutnya, pada bidang matematika, terdapat ilmuwan yang bernama Al-Khwarizmi.
Al-Khwarizmi ini merupakan pencetus aljabar yang digunakan hingga saat ini. Yang ketiga yaitu pada bidang kimia. Pada bidang kimia terdapat ilmuwan bernama Jabir bin Hayyan. Ia memaparkan metode-metode pengolahan berbagai zat kimia. Periode selanjutnya adalah periode Renaissance dan modern. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa sejak abad ke-12 Masehi menimbulkan gerakan kebangkitan kembali pada abad ke-14 Masehi. Gerakan kebangkitan kembali ini disebut dengan istilah Renaissance. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Banyak yang berpendapat bahwa zaman modern hanyalah perluasan dari zaman Renaissance. Zaman Renaissance memiliki ciri-ciri utama. Yang pertama yaitu humanisme, individualisme, sekulerisme, empirisme, dan rasionalisme. Pada zaman ini, sains berkembang karena semangat dari hasil empirisisme. Sementara Kristen semakin tertinggal karena semangat dari hasil humanisme. Untuk periode yang terakhir yaitu periode kontemporer. Periode ini bermula dari abad ke-20 Masehi dan berlangsung hingga saat ini. Periode ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada periode ini, bidang fisika menjadi titik pusat perkembangan ilmu. Namun tak hanya itu, selain fisika, teknologi komunikasi dan informasi juga berkembang pesat. Ada beberapa contoh penemuan dalam bidang teknologi, seperti penemuan listrik, elektronika, robotika, internet, telepon, komputer, dan lain-lain. Nah, pasti kalian sudah mengenal siapa gambar yang ada di belakang saya ini. Gambar tersebut adalah gambar fisikawan yang paling terkenal pada masanya, yaitu Albert Einstein. Albert Einstein mengemukakan teori relativitas, mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah saya sampaikan yaitu yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari rasa keingintahuan yang besar, diiringi dengan usaha yang sungguh-sungguh, seperti melalui penalaran, percobaan, penyempurnaan, dan berani mengambil resiko tinggi. Poin yang kedua, hal yang terpenting dalam pengetahuan yaitu pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan ini harus diimbangi dengan moralitas spiritual. Karena perkembangan ilmu pengetahuan ini tidak hanya berdampak positif, namun juga dapat berdampak negatif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, jangan lupa pencet tombol like